aturan main bagaimana kita itu menempatkan diri, bagaimana kita itu memposisikan diri, bagaimana kita itu bekerja, bagaimana kita itu berkoordinasi. Ini adalah sebetulnya strategi-strategi dan sudah disusun oleh para pendahulu-pendahulu kita, oleh para senior-senior kita. Disusun dalam sebuah peraturan yang namanya kita sering mendengarnya yang disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART. Itu kan sebetulnya wujud implementasi daripada strategi-strategi kita untuk mengegolkan atau mencapai tujuan kita bersama. Ya, tujuan kita yang tadi saya katakan di depan. Apa sih gunanya kita untuk ITMI? ITMI ini untuk apa? Ya pasti punya tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya itu digambarkan di mana? Di visi misi. Visi misi ITMI coba lihat apa? Ya. Dan semboyannya ITMI itu sudah terlihat jelas. Semboyannya ITMI itulah tujuan kita. Apa tujuannya ITMI? Paling enggak saya mengingat semboyannya ITMI yang sering didengung-dengungkan adalah apa? Aizzul Islam wal muslimin wal makfufin. Apa itu? Aizzul Islam, kemuliaan Islam, wal muslimin, dan kemuliaan orang-orang muslim, wal makfufin, dan kemuliaan orang-orang tunanetra. Supaya tunanetra ini bisa mulia, bisa dipandang sederajat dengan kaum-kaum yang tidak tunanetra, supaya eksistensinya diakui, supaya martabat kita ini diakui. Itulah tujuannya utamanya. Aizzul Islam wal muslimin wal makfufin. Ini semua pengurus-pengurus ITMI harus hafal namanya semboyan ITMI ini. Enggak boleh enggak. Inilah tujuan kita, sahabat-sahabat sekalian. Ya? Harus hafal ini. Gitu ya. Nah, di dalam strategi tadi dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian, apa isinya? Coba kita lihat. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sangat banyak, mungkin saya akan petikan beberapa ini. Khususnya yang mengenai kepengurusan. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kepengurusan ini tidak diatur ya pasti kacau balau gitu. Kita itu banyak, kita itu semuanya tunanetra, ya. Nah, di dalam berorganisasi itu harus kita memiliki posisi. Tidak boleh tidak memiliki posisi atau tidak boleh seenaknya sendiri. Kita harus memposisikan diri. Ada yang harus menjadi imam kita, ada yang harus jadi pemimpin kita, ada yang harus jadi wakilnya, ada yang harus jadi siapanya, sekretarisnya, dan lain sebagainya. Itulah. Ya kalau nggak begitu nggak bisa berjalan yakin. Bagaimana bisa berjalan? Untuk mengurusi masalah keuangan, masa harus dipegang sama-sama? Kan harus ada orang yang bertanggung jawab untuk memegang keuangan. Itulah dia bendahara. Untuk mengurusi masalah kehumasan, masa harus dipegang bersama-sama? Yalah, walaupun dalam implementasinya mungkin nanti akan dibantu, tapi harus ada penanggung jawabnya. Kenapa? Ya, kita yang disebut proporsional dan profesional itu harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya di hal apa, di bidang apa, gitu. Jadi makanya dibentuklah hierarkis kepengurusan ITMI ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya nggak bisa semuanya pengen jadi ketua umum. Harus ada yang jadi ketua umum, harus ada yang jadi siapanya? Ketua wilayah. Harus ada yang jadi ketua daerah dan lain sebagainya. Semuanya jadi ketua umum, gimana nanti? Harus ada yang jadi pengurus, harus ada yang jadi anggota. Kalau semuanya jadi pengurus, ngurusin siapa? Anggotanya nggak ada. Harus ada itu jadi anggota, gitu kan? Makanya itulah wujud
strategi kita. Ketika kita sudah memiliki kesepakatan bersama, memiliki keinginan bersama, memiliki visi misi yang sama, tinggal kita susun strateginya. Kamu yang jadi pemimpin, kita yang jadi ini. Kamu yang bagian pegang uang, saya yang bagian pegang apa? Persuratan dan lain sebagainya. Itu sahabat-sahabat sekalian. Dan itu pun coba kita lihat. Kalau kita niati semuanya dalam kepengurusan ini pun, itu juga bernilai ibadah. Coba kita lihat. Di dalam hierarkis kepengurusan Ikatan Tunanetra Muslim, di tingkat pusat kita mengenal apa hierarkis kepengurusan di tingkat pusat. Coba kita lihat. Di situ ada yang pertama adalah Majelis Syuro. Di situ Majelis Syuro memiliki ketua dan jajarannya. Kemudian di bawah Majelis Syuro, ya. Bukan di bawah. Kemudian di samping Majelis Syuro itu ada namanya pengurus pusat atau PP yang terdiri dari satu ketua umum, kemudian di bawahnya sekjen atau sekretaris jenderal, kemudian wakil sekjen dan para ketua bidang. Ya. Kenapa disebut ketua umum, Pak? Kenapa disebut ketua umum, Mas? Ketua umum ini karena selain daripada ketua umum masih ada ketua-ketua yang lain. Ada ketua bidang 1, ada ketua bidang 2, ada ketua bidang 3. Ya, kalau ketua umum nggak disebut umum, nanti ketua tok gimana? Ketuanya jadi banyak. Gitu. Kenapa disebut ketua umum? Biasanya di dalam organisasi itu karena ada ketua-ketua di bawahnya. Nah, dan di ITMI juga memiliki itu. Di bawah ketua umum ada ketua 1, itu yang membidangi masalah keorganisasian. Ketua 2 biasanya membidangi masalah dakwah. Ketua 3 masalah kesejahteraan. Ini sudah ada. Dan Majelis Syuro yang mengkontrol semuanya. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa persyaratan menjadi Majelis Syuro ataupun menjadi PP di tingkat pusat. Syarat-syarat ketua Majelis Syuro, ya, itu adalah harus laki-laki. Anggota biasa. Anggota biasa ini artinya anggota tunanetra ya Bapak Ibu ya, karena anggota ITMI itu ada anggota biasa, ada anggota al-hawari, ada anggota kehormatan. Anggota biasa itu adalah anggota yang dia itu tunanetra. Ya. Syarat-syarat menjadi ketua Majelis Syuro adalah laki-laki, anggota biasa, kemudian ulil albab. Kemudian telah menjadi pengurus ITMI sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian menjadi pengurus ITMI kemudian berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Kemudian bisa membaca Al-Qur'an dalam huruf Braille. Kemudian hafal Al-Qur'an sekurang-kurangnya juz 30. Coba kita lihat persyaratan ini. Ini kan islami banget. Ini kan sesuatu hal yang bernilai sangat ibadah. Jadi kan kalau mau jadi ketua Majelis Syuro atau Majelis Syuro ini harus ya murojaah, harus menghafal Al-Qur'an terus-menerus, menjadi motivasi untuk menghafal Al-Qur'an minimal 30 juz. Minimal juz 30. Minimal juz 30 dari An-Naba itu sampai An-Nas. Itu ya. Kemudian harus laki-laki. Ini kan sebuah wujud-wujud pengamalan sebetulnya. Wujud-wujud pengamalan apa? Wujud-wujud pengamalan dari al-Islam. Ya. Jadi para penyusun ADART ini kan sudah berpikir sedemikian rupa. Bagaimana merumuskan ADART strategi-strategi yang sifatnya Islami. Ya. Harus laki-laki ini kan wujud pengamalan daripada Al-Qur'an surah An-Nisa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin. Bagi siapa? Bagi perempuan. Makanya untuk masalah Majelis Syuro harus laki-laki. Ketua Majelis Syuro harus laki-laki. Banyak sekali pengamalan al-Islam di dalam ADART ini.
Bapak Ibu sekalian. Suruh menghafal Al-Quran minimal juz 30. Apa itu bukan wujud daripada pengamalan al-Islam? Apalagi banyak sobat-sobat sekalian. Itu ya, itu hierarkis daripada apa namanya, di tingkat pusat atau ITMI tingkat pusat, terdiri dari majelis syuro, kemudian juga ketua umum, dan di bawahnya lagi sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, kemudian ada bendahara, di bawahnya bendahara, di situ baru ketua bidang-bidang. Itu disebut semua ketua. Ketua bidang 1, ketua bidang 2, ketua bidang 3. Itu di tingkat pusat. Ini adalah wujud strategi Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf ini ya, saya harus lompat ke hierarkis kepengurusan selanjutnya untuk mencoba memperkenalkan hierarkis kepengurusan dan coba kita pahami betul-betul apa makna di dalamnya, gitu ya. Dan ini mohon maaf saya tidak memakai PowerPoint kebetulan, ya, karena kalau pakai PowerPoint itu katanya tidak punya power dan tidak punya poin, gitu. Jadi saya sengaja tidak pakai PowerPoint, gitu ya. Kita coba lihat, kita loncat ke berikutnya. Kita coba kenali hierarkis kepengurusan di tingkat wilayah. Baik. Sebentar ya. Baik, berikutnya adalah hierarkis kepengurusan di tingkat wilayah. Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah yang berbahagia. Kalau di tingkat wilayah, kita nanti akan mengenal namanya ketua wilayah, ya, atau ketua PW, ketua pengurus wilayah, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Wilayah mana gitu? Wilayah Jawa Barat dalam hal ini, ya kita tahu semua ketuanya siapa. Ketua kita bersama ya Pak Happy, gitu ya. Kemudian di struktur kepengurusan di tingkat wilayah ini juga ada namanya Dewan Syuro Wilayah. Dewan Syuro Wilayah inilah yang mirip kinerjanya seperti Majelis Syuro di tingkat pusat. Apa kerjanya? Ya mengkontrol, membina, memberikan arahan dan lain sebagainya kepada siapa? Kepada ketua wilayah tadi. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau kita lihat juga persyaratannya mirip dan hampir sama. Sebetulnya sama, cuman ini diturunkan kepada tingkatan yang lebih rendah gitu saja. Apa itu syarat menjadi Dewan Syuro Wilayah? Ketua Dewan Syuro Wilayah ini memiliki syarat, ya harus tadi ada ulil albab, kemudian juga harus bisa baca Quran Braille, membaca Quran, laki-laki. Kemudian Kemudian juga harus hafal minimal 20 surat dalam juz 30 ya. Itu. Ini kan sebuah implementasi daripada yang saya katakan dari pengamalan daripada al-Islam. Begitu juga dengan ketua wilayah. Memiliki persyaratan seperti itu juga.
Ini yang harus kita pahami sahabat-sahabat sekalian. Ya. Syarat-syaratnya seperti itu. Kemudian kita lihat struktur kepengurusannya seperti apa. Dewan Syuro Wilayah ini memiliki anggota-anggota sama seperti Majelis Syuro, yaitu seorang ketua Majelis Syuro kemudian memiliki anggota-anggota. Kemudian selain itu di jajaran eksekutifnya memiliki ketua wilayah atau ketua PW. Di bawah ketua PW ini ada sekretaris wilayah. Kalau di tingkat pusat itu dikenalnya dengan nama sekjen atau sekretaris jenderal. Ya. Kenapa disebut sekretaris jenderal? Karena ya dia membawahi para sekretaris-sekretaris di bawahnya, ada sekretaris wilayah sekarang. Ya. Dan sekjen itu kalau di tingkat pusat itu kan memiliki tugas juga. Dia bisa menerbitkan peraturan keorganisasian atau protokoler organisasi PO. Nah itu yang menandatangani sekjen, ya. Tidak harus ketua umum. Sekjen memiliki kewenangan sampai sejauh itu, memiliki kewenangan untuk membuat PO atau protokoler organisasi. Di situ nanti berbicara masalah caranya surat menyurat itu seperti apa, kemudian lambang ITMI itu didesain seperti apa, kemudian bendera ITMI didesain seperti apa, itu di konsep oleh sekretaris jenderal gitu. Namun di tingkat wilayah ini tidak sekretaris jenderal wilayah gitu, tidak. Di tingkat wilayah itu kita mengenalnya sekwil atau sekretaris wilayah. Begitu sahabat-sahabat sekalian ya. Tugasnya seperti apa? Ya sama, hampir mirip dengan masalah tugas-tugas yang diemban oleh sekjen. Peraturannya dari sekjen tadi kan mengenai persuratan, lambang dan lain sebagainya. Itu juga yang dilakukan. Berarti si sekretaris wilayah ini harus mengurusi masalah persuratan, mengurusi masalah administrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada wakil sekretaris wilayah. Wakil sekretaris wilayah ini namanya wakil ya Bapak Ibu ya. Dia ya harus membantu si sekretaris wilayah tadi. Namun di dalam ADART ini dispesifikan, kalau nggak salah, dispesifikan dia harus membantu dalam hal kesekretariatan yang sifatnya intern organisasi. Jadi kalau sekretaris wilayah itu kan cakupannya lebih luas, dia bisa berinteraksi dengan luar. Ya wakil sekretaris juga bisa, tapi fokusnya adalah ke sekretariatan yang sifatnya lingkup dalam organisasi. Kemudian selain itu ada juga bendahara di tingkat wilayah sama, dan mungkin ini tidak perlu dijelaskan. Kemudian yang berikutnya ada sama seperti tadi, ketua bidang 1, ketua bidang 2, ketua bidang 3. Ya, minimal itu. Itu kalau masalah di ADART disebutkan minimal ada itu. Minimal ya, sekurang-kurangnya. Jadi boleh nggak lebih? Ya boleh-boleh aja. Kalau dia membutuhkan atau ITMI tersebut membutuhkan. Nah, di bawah ketua-ketua bidang ini ada biro Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kan ketua bidang ini nanti kan namanya wilayah ya. Wilayah itu kan di tingkat provinsi. Nanti masih harus mengurusi di daerah, harus mengayomi daerah-daerahnya. Dan daerahnya itu pasti banyak dalam sebuah provinsi. Makanya ketua bidang masing-masing itu akan dibantu oleh beberapa biro. Ketua bidang 1 nanti memiliki beberapa biro. Terserah, nggak tahu apa yang biro yang dibutuhkan. Ada, kalau di Ikatan Tunanetra Muslim wilayah Jawa Barat kan ada biro kaderisasi. Ya. Biro kaderisasi kebetulan saya gitu kan. Jadi yang sahabat-sahabat sekalian yang anak-anak muda yang memiliki semangat tinggi, yang memiliki ghirah yang tinggi, ayo kita bergabung dengan ITMI Jawa Barat dan silakan hubungi saya, karena saya adalah ketua biro
kaderisasi. Itu. Ada biro yang lainnya lagi, biro hukum. Nah, itu membahas membidangi dalam bekerja dalam masalah hukum. Gitu. Ada biro kalau di bidang satu ya, ada biro apa lagi? Ada beberapa biro. Kemudian di bidang 2 ada biro juga, ada biro taklim, ada biro masalah pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ketua bidang itu membawahi beberapa biro-biro di bawahnya. Bidang 3 juga seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ikhwah yang berbahagia, itu di tingkat wilayah. Kemudian di tingkat daerah, coba kita lihat di tingkat daerah. Di tingkat daerah ini juga sama. Di tingkat daerah ini terdiri dari 2 unsur, 2 elemen, yaitu yang pertama adalah elemen Dewan Syuro Daerah. Dewan Syuro Daerah. Dan syarat-syaratnya juga sama. Syarat-syaratnya hampir sama, cuman ada penurunan grade. Ada penurunan yang lebih rendah gitu aja kan. Nah, harus hafalnya kalau di tingkat pusat itu harus juz 30 minimal, tingkat wilayah 20, tingkat daerah 15 surat dalam juz 30 minimal, itu minimal ya. Ini semuanya minimal. Kemudian ketua daerah juga seperti itu, minimal harus memiliki hafalan 15 surat dalam juz 30. Terus kemudian yang lainnya juga sama, harus tunanetra, harus apa lagi, harus laki-laki gitu ya. Mohon maaf, kalau laki-laki di tingkat daerah tidak karena masih diberlakukan pemimpin kita itu kan asumsinya adalah pemimpin tertinggi kita di tingkatan pusat begitu. Jadi di tingkat daerah masih diperbolehkan untuk perempuan begitu. Maaf. Yang lainnya sama. Harus ya intinya sama, cuman ada penurunan grade. Ya kalau yang tingkat pusat harus ulil albab, kemudian harus harus minimal juz 30. Kalau di tingkat wilayah dan daerah tidak seperti itu. Kemudian yang terpenting selain unsur 2 tadi ya, jadi kan ada 2 unsur eksekutif itu dipimpin oleh ketua daerah atau ketua PD. Kemudian unsur pengawasannya atau unsur controllingnya itu dipimpin oleh ketua Dewan Syuro Daerah. Nah, kemudian jajaran di bawah ketua daerah atau ketua PD ini ada sekretaris daerah. Ya, sekretaris. Kemudian sama juga ada wakil sekretaris apabila dibutuhkan. Kemudian ada juga bendahara. Yang berikutnya, nah ini beda. Yang berikutnya kalau di tingkat pusat dan wilayah itu ada ketua bidang. Kalau di tingkat wilayah ini namanya ada ketua seksi. Ini yang membedakan. Nanti ada ketua seksi humas, seksi apa yang dibutuhkan ya, seksi pendidikan, seksi yang lain-lainnya. Ini kalau di tingkatan daerah. Ini bisa dibaca nanti di AD dan ART. Ini AD ART yang terbaru. Silahkan dibaca-baca terkait dengan ini. Tidak mungkin saya semuanya jelaskan karena masih banyak. Ini juga saya loncat-loncat ya. Jadi hierarkisnya, memperkenalkan hierarkis kepengurusannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang jelas ini semua adalah wujud daripada strategi kita untuk memperjuangkan al-Islam, untuk memperjuangkan kaum muslimin, dan untuk memperjuangkan kaum makfufin atau kaum tunanetra untuk kita semua, sehingga tercapailah yang namanya Izzul Islam wal muslimin wal makfufin. Demikian, mudah-mudahan tidak puas karena saya bukan alat pemuas, dan kami berharap silahkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.
Dari saya cukup sekian. Mohon maaf ada kekhilafan dan kesalahan-kesalahan. Tentu itu adalah kebodohan saya pribadi, namun apabila ada benarnya itu tentunya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.